Harusnya. Dia kan nggak punya dash. Iya, bukan hero-hero dash. Bukan Aldous hero terbang. Iya, berarti menang Aldous Aldous. sih. Aldous. Oke. Dia dari intuitionnya nggak bakal langsung nyala-nyala terus pasifnya. So inilah dia line up dari kedua belah tim. Bahkan bisa melihat dari Benedetta, Kufra, Ling, Angela, Movius, Kodak, Rexe, Selena, Elis, Lunox, Rafaela, Aldous. Inilah dia game pertama match ke-6, match penutupan untuk hari yang pertama MSC 2021. Oke. Berarti ini junglernya Nyo ya? Nyo, Iya, iya. Sebentar lagi kita akan memasuki Land of Dawn. Dan let's go, ini match terakhir kita ya hari ini, match penutupan harusnya menjadi epic banget, dimana juga baru game pertama kita sudah disuguhkan dengan draft pick yang cukup menarik dari seorang Cyber X. Menarik dan bakal kita lihat sendiri sepertinya apakah Nyo mampu menggendong kawan-kawannya untuk mendapatkan kemenangan atas Todak atau malah Todak dengan draft pick yang sudah luar biasa bagus ini dibalikan keadaannya. Yes, dan ini dia sudah memasuki Land of Nyo. Dawn. Nyo, Ya kan, iya, Nyo. Nyo. TNTK kali ini dengan Selena, dia yang harus bener-bener nahan dengan early advantage Selena, Arrow. Itu poin penting bagi saya di sini. Oke, Moon menggunakan Angela kali ini mengganggu pergerakan dari Riley. Tapi ternyata Riley langsung menggunakan satu buah Ice dan bahkan Moonnya digebok begitu saja. Dan kita lihat di sini Nyonya berhasil mendapatkan purple buff terlebih dahulu. Iya, dari seorang Ciku juga dia langsung bergerak ke arah purple buff-nya. Yandere cukup sekarat kembali ke arah belakang. Sementara itu Ciku dikejar, masih bisa lompat-lompat tembok kembali lagi ke arah belakang. Dan tidak berhasil mendapatkan satu buah Little Wanderer. Yandere kali ini agak sedikit struggle di arah top lane menggunakan permainan yang cukup sedikit dating. Ih, hampir saja Abyssal Arrow-nya juga terkonek ke arah seorang Moon. Masih bisa ngedodge early-nya di arah mid lane. Moon masih berusaha untuk menahan. Sementara itu, ini Ling, menurut aku Lingnya bisa di-invade nggak sih buff-nya? Bisa lah pasti. Bisa banget kan, iya, possible banget. Masalahnya di sini ya. Mereka juga bisa dibilang mengandalkan pergerakan dari seorang Momo yang bukan Cimomo, tapi Ini mungkin aku juga pengen notice satu hal ya dari tim Todak kayak ini untuk kedua kalinya Ciku menggunakan Link dengan Festival of Blood. Moon out of nowhere Moon harus reverse blood, bahkan ada satu tambahan dari Nyonya. Oke, ini kalau menurut gue Profesor KB ya, bahkan kali ini ada poin tambahan dan Moy masih coba untuk flicker dan bahkan Cyber X kali ini benar-benar membuat sedikit tim dari Todak tersurprise menurut gue. Dia satu momen komik Ciku ganggu banget dan lihat Nyonya bener-bener kayak dipaksa untuk mundur. Cyclone Eye, Hammer Blade, semuanya hanya mereka cara ganggu. Dan bahkan dapat satu poin dari seorang Alice. Momo masih di sana. TTK datang menumbangkan Nyois kami. Mencoba mendapatkan satu poin tambahan, tapi ternyata Nyonya masih hidup dan double kill diamankan oleh Chico. Yes, berganti hanya dengan Momo, seorang Pompeius di area mid lane. Sementara itu dari Formei kali ini cukup sekarat, tapi masih ingin berusaha untuk membantu teman-temannya. Yandere diberi ketahui keadaannya. Oke, tapi ternyata orang brilliant begitu saja. Chico meriset kembali pergerakannya karena dia tahu dia tidak bisa memaksakan. Nggak ada retribution. Nyo malah yang berhasil mendapatkan satu buah turtle. Permainan dari Vietnam benar-benar mengejutkan pada pemain dari tim Todak sepertinya. Ya, sudah mulai terkejar kembali network yang ada 3-2. Hanya selisih 1 poin kill ya. Oke, back to topic sih kali ini. Dari tadi bener-bener gengkinya gak berhenti-henti. Dan lihat Moy-nya juga dipaksa oleh tumbangkan. Trap-nya masih connect dan ya Moy bakal tumbang. Bye-bye. Ditukar sama TNTK. Dapat damage. No. Yes, akhirnya bisa tumbang kali ini TNTK oleh seorang Ling. Sementara itu Riley masih bisa mundur lagi. Ini Ciku. Dia pakai ini ya, dia pakai Festival of Blood hanya untuk manfaatin spell fame yang secara tidak langsung dia bakal dapatkan ketika dia menggunakan Deviant Sword atau bahkan Tempest of Blade. Jadi dia kayak bakal dapat darah tambahan, dan jangan lupakan juga bahwa Emblem Fighter itu punya tambahan darah, sehingga mau nggak mau Ciku ini linknya agak sedikit tanky sebenarnya. Oke, agak sedikit tinggi tapi sedikit tingginya Link bakal tumbang, tapi ternyata Terror Rage ya terus mendapatkan Yandere. Yanderenya nggak ada follow up sama sekali, bahkan kali ini Cikunya di mana kita nggak ada yang tahu. Dan lihat Yes kami keluar. Satu poin didapatkan lagi oleh seorang Nyo. Yes, kali ini Nyo berhasil menumbangkan satu orang. Sementara itu Nyo langsung bergerak ke arah seorang Crab di area top lane, berusaha untuk mengamankannya. Sementara dari Yandere ternyata
di area bot lane. Again and again. Oh, tapi satu buah momentum di mana Angela langsung menyelamatkan dengan harganya. Angela save the day kali ini di arah bottom lane. Di saat yang tepat, di orang yang tepat, dan benar-benar di momen yang tepat. Iya, semuanya tepat ya, triple tepat. Triple Triple tepat. tepat, benar banget. Namun ini yang mungkin harus dinotis juga sama teman-teman dari tim Todak. Mereka tidak bisa membiarkannya benar-benar bebas berlenggang leha di semua lini jungle-nya. Bahkan landing phase bisa saja diamankan. Dia ngamanin pasifnya dengan perlahan-lahan. Karena balik lagi Aldos sebagai jungler, dia akan berbeda dengan yang mungkin Aldosnya di full lane atau East lane. Untuk dari segi stack pasif, dia bakal lebih optimal di 5 menit ke atas. Yes, sementara itu dari seorang Benedetta berusaha untuk menginisiasi, tapi ternyata sudah di-open lagi. Kali ini Aldos yang nggak mau nabrak Oh, Benedetta. karena di situ ada teror revenge juga ada bahkan di sini dihasil nama oleh seorang Chico. Oh my god, nyonya diejam-ejam, masih ada tembak sobek, satu hit terakhir, dapat di BKK looking for double kill, tapi bahkan ternyata lele dari seorang TNT benar-benar luar biasa cepat dan Momo. Hampir aja. Saja untuk di sama Jenar. Kalau nggak itu bakal menjadi lele yang termakan oleh seorang Popheus. Ya, tapi akhirnya dia juga harus ter-take down ya, walaupun lelenya tidak terkena. Tapi di area atas lihat Chico diam-diam berusaha untuk mengamankan Tarot dan berhasil tanpa ada gangguan sama sekali. Benar, bukan sembarang benar. Bahkan kali ini saya Jinarnya memiliki banyak banget stuck sebentar lagi dan Formis masuk ke arah belakang. Ada TNTK di sana. Jinar tidak punya mana tapi ternyata masih bisa selamat, berhasil kabur di arah bottom lane. Yes, dengan Flying Blood-nya dan juga flickernya yang tadi di pop up ya, hanya untuk melarikan diri. Sementara itu dari Aldos sendiri masih berusaha untuk mengumpulkan stack. Nah, Aldos kalau udah late game stacknya udah ratusan, sekali geprek nggak tuh pasti. Sekali geprek, ditambah lagi langsung ada Terror Red, langsung all in di sana. Nyonya masih selamat, langsung udah masuk dan bahkan dibalikan keadaannya. Boy ada follow up, dan too strong. Nyo tak bisa terbingung sama sekali. Langsung ada Aldos, bergerak seorang Ciku, tapi ternyata Ciku harus mengambil satu buah purple terlebih dahulu. Padahal kalau tadi Nyonya maksain, bisa tuh Beb. Itu namanya counter setup yang sangat luar biasa. Gak bakal ada yang expect satupun player dari Todak tiba-tiba loh kok ada 5 di jungle. Ya, ingat tadi kalau Nyonya maksa ke arah Ciku, itu tuh bisa karena apa? Cikunya nggak punya cover dari Kufra, sedangkan Nyonya terlalu kuat. Nyonya aja tadi dibantai sama 2 orang dia masih hidup. Sementara Moi ini dia bisa jadi counter natural loh dari Kufra. Kalau buat teman-teman yang belum tahu ya, let's say mungkin nanti yang balik keker adalah Angela. Otomatis bouncing ball-nya ini harus nempel banget sama Angela. Yes, tapi sementara itu di area top lane Momo mencoba untuk ada Tempest of Day juga kali ini. Nyo harus ter-take down saat lawan 3 tidak bisa bertahan. Tidak bisa bertahan sama sekali, dia bisa terlalu besar Formes, tapi ternyata TNTK yang dari tadi menggunakan selendangan luar biasa dan bahkan Riley kali ini terkena satu buah lele. Formes almost is never enough, memberikan satu buah Tyrant Revenge. Belum ada Tyrant Revenge, masih dikeker begitu saja. Satu buah orange buff terbuka dengan satu bebas dan Tarto diamankan oleh Ciku. Yes, tapi sementara itu di area bottom lane sudah ada Alice yang one hit lagi, benar-benar bisa mengamankan outer parah di area bawah. Lelenya ngeri juga loh kita lihatnya. Iya, lelenya ngeri juga. Dan bahkan kali ini lele dari TNTK yang berkali-kali bisa membuat poin untuk tim Cyber XC. Bahkan Todak kali ini tertinggalnya 1 poin kill. Ya, walaupun 1 poin kill diamankan sama Cyber XC, tapi balik lagi dari segi gold-nya mereka ketinggalan. Head diamankan sama Todak, Oracle 2, Formes dan Momo. Mereka benar-benar memanfaatkan source healing dari Moon. Iya, bukan hanya itu aja. Momo masih coba untuk melakukan farming terlebih dahulu dengan Popheus ya. Dan bahkan kali ini para pemain dari tim Cyber XC, mereka udah mulai agak sedikit ketar-ketir dan khawatir sepertinya dengan adanya Aldos yang mereka miliki. Yes, Moi kali ini berusaha untuk melakukan face check. Nyo sudah menunggu di area bawah, di area mid lane maksudnya. Udah mengamankan Athena Shield juga dari seorang Moi karena ya 4 magic yang dimiliki oleh seorang Cyber XC. Yes, benar bukan sembarang benar. Bahkan ternyata di arah top lane sana, Aldos bakal coba menuju bersama dengan seorang Lunos. Masih coba ditahan. Tempest top lane belum dikeluarkan dan bahkan kali ini Vince Boys-nya dan Lele almost. Kalau nggak ada 1 buah gold, buff di arah top lane itu sudah bisa dipastikan. Itu kena. Iya, untung masih ada crab ya. Iya, Masih tahan. masih ada gold buff. Hampir saja kelomang. Tapi kira Rank Remas bakal ngomong kalau nggak ada gold buff itu bakal tetap Finch Boys ke belakang.
Tapi ternyata Gak ada Lavana Tempest of Flame Shot, gak ada Tempest of Blade, Shatter didapatkan. Dan bahkan Nyo menjadi pilihan dan satu poin diamankan. Nyo, benar tumbang. Satu ditukar dua. Ini masih cukup adil karena Nyo yang tumbang. Balik lagi sini ada shutdown 5 poin kill. Lumayan tinggi namun lihat G-North-nya. Jadi dapetin space karena ada 4 hero berkumpul di top lane. Iya, karena bisa membangun satu hero itu agak cukup lama ya Talia ya. Ya langsung aja dia tanpa berlama-lama lagi mengamankan turret di area bottom lane. Tapi sebelum itu kita ada ikan paus sebentar. Ikan paus. Ini emang ikan yang paling disebelin oleh semua orang adalah ikan paus. Pak Uzi. Pak Uzi. Karena menurut gua ini Cyber XC walaupun tidak mendapatkan momen tapi kayak masih oke lah ya. Iya. Setiap kalimatnya ada punchline-nya gitu ya. Iya, Yandere, Yandere, TNTK. TNTK, Nyo. Gak tau kenapa ya, gue ngomong Nyo tuh gak sama Nyo. Kayaknya lo emang lumayan sering untuk menonton ini ya film-film di Vietnam. Thailand, Vietnam juga ya. Kenapa gitu? Karena ya itu khas banget gitu loh. Nyo. Kayak karakter utamanya gitu. Sama suaranya. Suaranya persis kayak karakter utamanya. Nyo. Ya seru menjiwai banget ya. Sebentar ini kita ada pause technical issue juga. Yes. Kita ngobrol-ngobrol bentar nih sama pemirsa yang ada di rumah. Ya, buat teman-teman sobat Land of Dawn dimanapun kalian berada, kalian sabar dulu sambil kita ngebahas sedikit juga nih soal game yang pertama yang bisa dibilang Cyber XC sedang dalam keadaan under. Iya. Walaupun mereka sempat mendapatkan beberapa poin kill, tapi beberapa kali kita sempat melihat juga Todak melakukan pergerakan balasan dengan sangat cepat. Bahkan teman-teman juga bisa sempat ngelihat bagaimana bahkan ketika lagi pause ya Variety. bukan variety. Beda. Kenapa jadi variety? Sampingnya Moon mirip Variety tadi. Beda. Itu bukan Michael ya, beda. Tuh suka mainin rambut. Michael di GH, beda. Michael di GH. Kirain. Tuh. Variety. Variety apa fans ya? Ayo, mirip gak? Variety sih. Variety kan? Variety ya. Lebih mirip variety ya. Tapi gak kayak gitu sih harusnya. Ya, kayaknya mereka udah balik lagi nih Talia dan juga Harusnya. Profesor KB ya. Harusnya. Oke, kita langsung saja back to the game buat kalian semua. Jangan lupa dengan hashtag Indo Pride-nya walaupun yang bertanding bukan tim Indonesia. Yes, kita tetap harus dukung Indo ya, apapun yang terjadi. Betul. Sementara itu back to the game sudah ada Benedetta bersama dengan Ling mengamankan orange buff terlebih dahulu. Zoning out-nya Zoning sih. Oke, Zoning Out yang udah mulai menyebalkan karena kelaparan ini dari seorang Moy. Bahkan kali ini TNT kan sudah kebuka satu buff vision dengan satu lele-nya dan hampir saja kena. Ngeri banget loh Ya lele. udah benar Thunderbolt ini bakal jadi satu poin yang lumayan matang sih bagi teman-teman dari Cybersis. Slow effect-nya bakal nambahin banget, tapi apakah dia bakal bisa Coba dipaksa begitu saja lele-nya masih coba dihindari seorang Momo. Tapi ternyata Hepta. Ciku kali ini benar-benar tidak berhasil mendapatkan satu buah orange buff. Sedangkan Heptasis menuju dari seorang Nyo. Dari bottom lane Pinat pun sudah bakal menuju ke arah Holy Nah, kan gitu saja. Maksudnya targetnya hanya membuka mapping-nya saja sebenarnya. Iya, tapi sebenarnya menurut aku ya ini dari segi poin killnya mereka sih tukar jual beli aja. Cuman bedanya dari Todak dia nge-pressure-nya dari arah zoning dan juga turretnya ya. Gue kira tukar guling, tapi Aduh. ternyata kali ini Vina menjadi pilihan di cutting begitu saja. Alex Savana blok arah yang salah kalau menurut gua. Padahal dia udah tahu loh Jinatnya mau ke belakang, tapi dia Alex Savana blok ke arah sana. Dan kalau coba dipaksa tim fight ini bakal jadi kerugian untuk tim Kodak, bisa dipastikan. Profesor. Iya, kalau misalkan mau dipaksa banget Tempest of Blade lihat all out, dan itu adalah Winter untuk menghindari Tempest of Blade. Dan terus di sana karena follow up damage sama sekali. Lihat poinnya Sakarat di kemung dan dua itu lagi trigger dikeluarkan. Satu poin diamankan. Ciku menjadi pilihan, tapi ternyata Moy di sana. Luar waktu. Serangan Ciku harus coba mundur. Damage yang diberikan terlalu besar karena Pinch Poise dan akhirnya Pinch Poise yang masih ada. Oh my god, Alex Final Blow Dino menjadi pilihan. Second masih ada. Yes, tidak bisa berlari lagi kemana-mana seorang Aldous cukup sekarat langsung aja di take down. Dan kali ini Momo kembali untuk ke area base untuk mereset kembali. Dan bahkan Pomfeusnya tadi 1 lawan 3 nahan kuat ya. Nahan, memang dia, Iya, dia nahan. cukup susah dengan absorb damage Betul. yang dia miliki. Apalagi dari intuitionnya juga, dia akan sangat memanfaatkan sekali passive untuk beberapa hero seperti Selena. Namun permasalahan utamanya adalah untuk Cyber XC. Mereka tidak terlalu banyak untuk menggunakan hero-hero yang memiliki dash yang bener-bener kayak ngedash banget kayak Ling, let's say. Dia punya Divine Sword.
dia gampang banget ngedash atau passive dari Formace. Dan ini yang bakal jadi permasalahan adalah ketika itu dia Angela, si anak icik, papi-papi pun ternyata langsung jadi decision making. Oke, tapi kali ini lihat bahkan dapat dipaksa mencoba Volcar yang benar dan bahkan Cikunya hampir terkena satu buah lele. Tapi sudah diamankan dan Angela benar juga ya kalau Angela dikejar ya. Iya, itu dia. Masuk bener juga. Decision makingnya mau nggak mau dipaksa untuk masuk, digunakan ultimate-nya sehingga itu bakal jadi informasi yang cukup mahal bagi teman-teman dari Timex. Oke, di arah bottom lane bakal coba untuk ada perebutan antara Bapak Lord ke Hormat. Sedangkan itu JP-nya udah nggak ada, harusnya masih punah. Lelenya tidak ada bahkan harus hampir saja terkena satu buah hisapan maut. Sedangkan itu Cikunya menuju ke arah Selena. TTK menjadi pilihan. Sampai dikeluarkan dan bahkan 1 poin tidak berhasil diambilkan Ciku dan terkena satu buah lele. Ditambah dengan Holy Baptism dan bahkan Nyo menuju ke arah bottom lane. Seorang Benedetta-nya kali ini dengan satu buah never terdekat kabel terlebih dahulu agar didapatkan, masih melakukan buying time. Momo is kami dan Nyo, what are you doing Nyo? Yes, masih mau lebih dari seorang Benedetta, masih maju ke arah depan 1v3, tapi kali ini dia harus pukul mundur lagi. Kembali setup dan Lord kali ini menabrak langsung ke arah inhibitor tarotnya. Lele di sana yang tepat dan pas ketika Moe melakukan satu kekeran dengan Tyrant defense-nya. Bahkan para pemain dari tim Cyber XC kali ini berada di arah mid lane tanpa adanya seorang Nyo. Momo coba untuk membuka vision, coba untuk bergerak. Nyo is coming dan Rafael menjadi pilihan langsung di Tyrant Red. Gak boleh apapun yang terjadi, tergeser begitu saja dan dicer balik, dipukul mundur. Killing spree didapatkan untuk ideal top lane oleh seorang Benedetta terhadap seorang Selena. Ya seuntungnya bukan masih ada sebuah flicker untuk menyelamatkan dirinya. Sementara itu Jinar dengan blackout-nya cukup sustain sekali di arah depan. Oke, Popeyus masih mau lebih. Absol damage yang diberikan terus sakit, tapi ternyata di sana Winter Trajan save the day. Bahkan hardcore yang dilakukan menuju ke arah seorang Nyo yang bersama dikeluarkan. Satu yang terakhir Nyo bertumbang. Nyo lagi-lagi terlalu birahi. Nyo terlalu mendapatkan ekspektasi yang terlalu tinggi dan bahkan disakiti oleh ekspektasinya sendiri. Ya, sekali ini sudah ada Siren Rage dari seorang Kufra, masih ada flicker ke arah belakang. Blackout pun masih bisa mempertahankan diri. Alice masih bisa selamat. Bahkan kali ini Kufranya yang harus tumbang. Mau kali ini harus juga dipulangkan oleh seorang Lunox. Popeyusnya pun tumbang, tapi setidaknya semua turret tersisa satu. Udah habis ya? Iya, udah. Tinggal lihat di tengah. Mid ya. Ya, tapi ini menjadi poin yang cukup penting dan harus diperhatikan sama teman-teman dari Todak. Apalagi ketika melihat tadi Ginardnya benar-benar untouchable banget. Dia ketika disentuh malah nyentuh balik ke arah belakang. Dan ini Yandere Ginard, dua player yang patut dipertimbangkan bagi Todak. Mereka harus cepat mungkin menumbangkan Elis dan juga Lunox karena mereka juga sama-sama punya Winter Truncheon. Gue lihat Nyo malas juga ya. Jalan aja pakai mobil. Banget loh dia. Padahal dia udah tahu tuh. Kalau ngebuka dong sih nggak apa-apa ya. Kan tadi ya udahlah daripada gue ngebuka aja mending gue jalan sekalian kan ya. Iya sih ya. Tapi mereka udah berkumpul. Ini menit yang ke-15. Ini lebih berat waktu untuk kan bisa mendapatkan feedback yang dimenangkan oleh mereka. Kenapa? Karena dengan adanya Alice, dengan adanya Lunox, Rafaela dan juga Aldous yang bisa benar-benar ngebuat mereka dibalikan sekali keadaannya. Ya, Heptasis banget. iya heptasis satu yang pertama tuh menyonyong dan ternyata mau dari pilihan Immortal TNT di sana ada Ciku tapi ternyata langsung hilang. Popeyusnya seperti yang sudah Boa bilang, ini berhati-hati dapat topeng ke arah belakang. Ciku di sana masih ada satu buat Rest dan baik banget menyut Turtle Mouth berhasil diamankan dan bahkan Benedetta-nya berhasil menyelamatkan hari dari seorang Ciku. Yes, kali ini menyisakan Ciku bersama dengan seorang Angel berusaha untuk komit tapi terkena trap dan kali ini langsung double kill berhasil diamankan oleh Lunox. Ciku. Hari-hari doyan makan lele. Itu udah kelihatan jelas lelenya Ciku. Habis oronya akuratnya 90% ya? Ngeri banget tapi Iya, emang. gue udah bilang dari tadi TNTK lelenya ini bukan sembarang lele juga loh, ngeri loh. Ini ketemu Lumineer seru sih, adu lele. Aduh lele jumbo. Ini lele harapan bangsa ini Aduh. dari Vietnam. Iya, ini lele Vietnam artinya adu melele Indonesia nih. Iya. Berarti Kumis mana yang lebih mengerikan ya? Lele kan siapa ada yang kumisnya. lebih bisa mematil? Wah, nah itu dia. Waduh. Yang tersisa berarti yang main lele itu siapa nih? Di Bigetron siapa, Be? KYI kan? KYI kan? Iya. Yang KYI mengadu ya, mau di depan sana. Berhasil diambilkan satu buah purple buff diamankan oleh seorang Nyo.
ingat link tanpa blue buff ini bakal berat banget tentunya. Yes, sementara itu kali ini Lord sudah hadir di Land of Dawn. Belum ada yang melakukan inisiasi, mereka lebih concern untuk memberikan push kembali terhadap laning phase-nya. Karena kalau dari itu ada berusaha ngamanin Lord juga cukup sulit mungkin bagi CyberX melakukan kontes. Iya, kalau misalkan kita ngomongin tentang CyberX yang kontes, mau nggak mau dia bakal bertumpu kepada Jinard. Iya. Jinard harus buka tim fight-nya dan mau nggak mau itu bakal memaksa Jinardnya sendiri untuk melakukan intervensi. Jinardnya lihat Sakaratul Maut satu di terakhir Shatter didapatkan tanpa blue buff. Ternyata Ciku link tanpa blue buff bagaikan dia tanpa aku. Enggak masalah. Enggak masalah, masih bisa bunuh. Enggak apa-apa. Solo kill, man. Beda ternyata ya. Oke, kali ini Ciku bakal coba dengan cepat mendapatkan 1-2 Buffalo yang terhormat. Ini Ciku sekali ini bakal berada di arah Iya, dengan bottom lane. Entah bottom lane atau top lane. Top lane sih. Top lane ya, ini pecah lebih dulu mana? Pecah duluan top lane. Ya, berarti top lane berarti. Ya, dan menurut aku ya bagus banget move dari Ciku di mana dia udah tahu ya dia habis nge-solo Tiba-tiba. kill seorang Elise, iya hilang barusan juga kita omongin ya. Iya. Dan membuka kesempatan banget buat Todak langsung mengamankan Lord. Iya, ini Momo yang bukan Momo-chan juga sudah berada di garis depan. Udah ada Enodis juga dari Momo-chan. Tapi kan ternyata kali ini Formis yang dapat kalian masih coba untuk melakukan super pada mininya. Oh iya, karena terornya satu di follow up begitu saja dia masih terlalu sakit. Coba kita masih tidak bakal di follow up dengan satu buat tembus. Toplet loh Profesor kami dan juga Talia. Langsung coba hijaunya. Karena lagi follow up damage. TNT gak bisa berbuat banyak. Tidak udah mulai masuk. Ke mid lane ditunjuk oleh seorang Ciku dan bahkan lelenya terkena terhadap seorang Benedetta. Turun diamankan. Jinan mengisah semua darah. Udah mulai masuk Ciku fokus secara spesial. Lihat di situ. Gak peduli apapun yang terjadi. Space. Wah. Todak masih mau menjadi game yang pertama. Wah, respect. Respect dia. Wah, dia objektif banget ya. Dia nggak mau nge-kill, dia langsung objektif untuk mengamankan base-nya. Dan ini dia poin pertama berhasil diamankan Todak dari Malaysia. Itu kalau seandainya Ciko lagi streaming dan Iya. yang nonton